Welcome to our channel. Selain pangan dan papan, ada sandang atau pakaian yang masuk dalam kebutuhan primer. Tentu saja pakaian penting untuk menutup sekaligus melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Namun tidak bisa dimungkiri, pakaian kadang lebih dari sekadar kebutuhan. Dalam beberapa kasus, pakaian sudah memenuhi ruang keinginan. Pakaian dianggap sebagai suatu hal yang prestisius untuk meningkatkan kepercayaan diri. Sebagaimana yang terjadi pada kelompok Lasap di Kongo. Orang Kongo memang dikenal bangga dengan penampilan mereka. Tapi Lasap membawa seni berpenampilan menarik ke tingkat berikutnya. Seperti yang akan kita bahas sesaat lagi. Asal-usul. Lasap adalah singkatan dari Société des Ambassadeurs et des Personnes Elegantes, atau yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Society of Atmosphere Setters and Elegant People. Mereka adalah sebuah kelompok yang merepresentasikan sekumpulan orang berpenampilan mencolok, lantaran gemar berpakaian trendy dan tidak jarang mereka ini mengenakan busana rancangan desainer. CNBC dalam rilisnya mengurai asal-usul Lasap yang dipercaya bermula pada masa penjajahan Belgia Prancis. Saat itu tepatnya di awal abad ke-20, budak Kongo bekerja untuk mendapatkan pakaian bekas. Demi mendapat energi dan kegembiraan, para laki-laki Kongo mulai berpakaian seperti laki-laki Prancis yang fashionable di luar jam kerja. Sebab mereka akan merasa keren jika ikut berpakaian warna-warni, mengenakan sepatu mewah, serta aksesoris seperti topi bowler dan tongkat hingga kacamata hitam. Secara tidak langsung, Lasap tidak jauh-jauh dari bentuk ekspresi sosial dari orang-orang yang pernah dijajah. Orang-orang ini kemudian mendapat namanya dan disebut Sappers atau Sapeuses bagi perempuan. Ketika itu Sappers menggunakan gerakan ini sebagai pelarian dari kesengsaraan mereka, untuk selanjutnya menjadi inspirasi bagi komunitas lain. Tak sudi pakai barang palsu. Sebenarnya Lasap berkembang di dua negara, yakni Republik Kongo yang beribu kota Brazzaville dan Republik Demokratik Kongo dengan ibu kota Kinshasa. Hal ini pun tidak terlepas dari kesamaan sosiopolitik di mana kedua negara punya pengalaman serupa sebagai korban kolonialisme selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, gerakan berpakaian mencolok nyatanya baru menjadi kiblat fashion setelah kemerdekaan di tahun 1960. Ditandai dengan banyaknya warga Kongo yang merantau ke Paris dan London, kemudian kembali dengan pakaian menawan. Tidak heran jika kebiasaan ini mendarah daging dan memberi pengaruh jangka panjang terhadap apa yang ingin mereka kenakan. Faktanya, anggota Lasap tidak suka dan tidak sudi pakai barang palsu. Meski penghasilan cenderung pas-pasan, mereka rela menabung sedikit demi sedikit sampai uangnya cukup untuk membeli setelan jas yang mereka idam-idamkan. Menurut Tariq Zaidi, penulis buku Sappers, Ladies and Gentlemen of the Congo, seorang sapper rela menabung selama bertahun-tahun demi mengumpulkan uang hingga $2.000 Amerika Serikat atau sekitar 28 juta rupiah yang kemudian digunakan untuk membeli sebuah jas trendy rancangan desainer ternama. Prioritas mereka bukan kestabilan ekonomi, tapi tampil trendy dan kalau bisa menjadi trendsetter di komunitasnya. Tampil bergaya di tengah kemiskinan. Kelompok Lasap tidak hanya mencuri perhatian dunia karena gaya yang mencolok. Lebih dari itu, mereka pada dasarnya tidak begitu sejahtera. Kasarnya, mereka mampu bersaing dan berlenggak-lenggok layaknya model di atas panggung, tapi sejumlah penduduknya harus menahan lapar demi itu. Jadi tidak peduli sesulit apapun kehidupan, selama pakaian mereka mahal dan bermerek, maka itu jauh lebih baik. Para anggota komunitas Lasap adalah kaum pekerja, ada yang supir taksi, petani, tukang kayu, dan lain sebagainya. Meski hidup pas-pasan, sebagian besar laki-laki berusia 20-40 tahun di Kongo akan mengenakan busana mewah hasil rancangan desainer.
Beberapa diimpor langsung dari Eropa dan sebagian lainnya bergaya vintage dengan sentuhan lokal. Mereka rela mengabaikan kondisi ekonomi demi penampilan di atas kelas mereka. Bahkan jika disuruh memilih, orang-orang ini akan lebih senang menghabiskan 100 sampai 200 dolar Amerika Serikat untuk sebuah baju daripada menabung untuk membeli rumah, mobil maupun motor. Sappers juga bertukar pakaian. Jadi jika yang satu memiliki dasi Chanel dan yang lainnya kemeja Dior, mereka dapat bertukar atau meminjam pakaian satu sama lain secara gratis. Pesan politik. Jika dilihat sekilas, komunitas Lasap tak lebih dari sekumpulan orang kurang kerjaan yang lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Namun yang harus kita pahami, ada sesuatu yang bersifat politis di balik tindakan mereka. Ya, Lasap sebenarnya bertujuan untuk melakukan lebih dari sekadar membantu orang melupakan masalah mereka. Ini juga telah menjadi bentuk halus dari aktivisme sosial, sebuah cara untuk membalikkan meja kekuasaan dan memberontak melawan kondisi ekonomi yang mereka tinggali. Gerakan ini dapat ditelusuri kembali ke penolakan Kongo pada tahun 1920-an, ketika para pemuda berusaha untuk mengadopsi dan meniru pakaian Prancis dan Belgia sebagai cara untuk memerangi superioritas kolonial. Pembantu rumah tangga Kongo menolak pakaian bekas majikan mereka dan menjadi konsumen yang menantang, menghabiskan upah bulanan mereka yang sedikit untuk membeli barang-barang mode mewah terbaru dari Paris. Lasap adalah ideologi gerakan tentang menjadi bahagia dan elegan, bahkan jika seorang sebenarnya kekurangan makan. Kendati demikian, mereka ini lebih dari sebuah subkultur, sebab Lasap adalah bagian penting dari budaya Kongo. Bahkan para politisi dan musisi menghormati gerakan ini. Mewariskan gaya ke generasi baru. Seperti diketahui, Lasap adalah gerakan yang berakar pada tahun 1920-an ketika laki-laki Kongo mulai mengenakan pakaian Eropa sebagai sarana mobilitas sosial dan untuk rasa hormat yang lebih besar di bawah kolonialisme. Namun, kapan gerakan yang sama seperti hari ini mulai terlihat? Ternyata baru terjadi ketika Kinshasa di Republik Demokratik Kongo dan Brazzaville di Republik Kongo menjadi pusat elite Afrika berbahasa Prancis yang baru. Tepatnya pasca kemerdekaan pada tahun 1960. Mereka mungkin tampak sembrono karena mengabaikan banyak hal demi penampilan. Tapi di tengah masyarakat Kongo, keluarga Sapar diperlakukan layaknya selebriti. Sebagaimana dibahas sebelumnya, gerakan ini berkembang menjadi alat emansipasi melawan kekuatan kolonial, serta memberi citra baru bahwa orang kulit hitam juga mampu berperan terhadap perubahan. Ya, kelompok ini membawa harapan dan kegembiraan bagi komunitas yang telah dirusak oleh kekerasan dan konflik selama bertahun-tahun. Sehingga demikianlah fenomena ini akan terus berlanjut hingga hari ini. Menghabiskan uang untuk pipa hiasan dan kaos kaki sutra mungkin tampak buang-buang waktu di negara seperti Kongo, di mana lebih dari 70% penduduknya hidup dalam kemiskinan. Namun Lasap ternyata punya makna lebih dari apa yang terlihat di permukaan. Bagaimana pendapat kalian mengenai cara pandang mereka?